Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman, barakallahu fiikum. Semoga Allah Ta'ala berkahi hari-hari kita, waktu kita dalam ketaatan dan selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala luruskan niat kita, karena kita sama tahu bahwa syarat diterimanya amal itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah semata. Semoga hari-hari kita beramal hanya mencari ridha Allah, bukan hanya sekedar tulus tapi ikhlas. Apa bedanya tuh, Pak? Kemarin saya udah bahas ini ya, tulus dan ikhlas ya, sedikit. Masih ingat, Mas? Tulus itu apa? Tulus itu berangkat dari dalam jiwa. Keinginan dia itu berbuat yang seperti ini, kegiatan-kegiatan, pasang-pasang lampu di musola. Memang hobi dia. Sejak kecil kerja dia itu. Ada latar belakang emosional dia sehingga dia suka. Ya. Berorganisasi, yang membuat kegiatan-kegiatan itulah ya. Maka itu sekedar tulus, dia tidak berharap ridha Allah. Jadi yang ikhlas itu adalah berangkat dari hati yang ingin mencari ridha Allah, kasih sayang Allah, dan nanti nampak dia di hati kita sendiri. Itu kita merasakan ketika kita berbuat, berjuang, beramal, berjihad, ya, menghidupkan kajian-kajian sunnah seperti ini di kampung-kampung yang seperti ini, jihad. Semakin lama kita berjuang, semakin terasa lembut hati kita. Semakin lama kita berjuang, semakin terasa nikmat. Kalau sekedar tulus, itu dia. Ada masanya muak aja gitu rasanya, ya. Ya karena berangkat dari hati saja, dari jiwa dia saja, tidak karena Allah. Makanya maka lillahi fahuwa abqa. Sesuatu yang dibuat, dituntut, dipelajari, diamalkan, diperjuangkan, pertahankan, sabar kita di atasnya, itulah dia yang fahuwa abqa, itulah dia yang akan berkekalan itu, Pak.
Makanya selalu saya memotivasi diri saya sebagaimana para ulama kita, senantiasa mereka mewanti-wanti untuk terus ikhlas. Ya. Kami para dai juga. Ya. Rubbama uhadditsu bihaditsin waliniyah fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Sebagian para ulama kita mengatakan, kadangkala aku meriwayatkan hadis, aku punya niat satu saja, lurus karena Allah Ta'ala. Manakala sampai pada pertengahannya, taghayyarat niyati, berubah niat. Fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyat. Satu hadis saja yang disampaikan butuh pengulangan niat. Nah, bayangkan tuh Pak. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita memang dibutuhkan apa? Niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala ini. Dan ini yang paling berat. Yang berat-berat itulah yang banyak pahalanya. Nah, sekarang dihadapkan dua hal pada kita. Mau kita dapat pahala atau tak dapat pahala. Dapat pahala berjuang terus hati kita karena Allah. Maka akan semakin kita berjuang, semakin kita terus berjuang, maka akan semakin terasa kelembutan hati kita. Dan disitulah syaitan selalu menggoda kita, memperdaya kita. Barakallahu fikum Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan kita bahas satu kitab yang sungguh sangat berfaedah sekali insyaallah taala, dan pembahasan kitab ini adalah berkaitan dengan apa kemarin? Akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj. Akidah itu apa, Pak? Keyakinan, ya. Sahih. Keyakinan. Manhaj. Wah, jalan itu. Alhamdulillah. Itu tinggi kajinya, Pak. Alhamdulillah, ya. Jadi manhaj itu lebih luas. Sampai juga manhaj Ahlus Sunnah dalam menuntut ilmu, manhaj Ahlus Sunnah dalam beramal, manhaj Ahlus Sunnah dalam berdakwah ilallah. Aqidah adalah yang berkaitan dengan keyakinan dan usuluddin. Sebagian para ulama membuatkan ada 9 poin pembahasan ilmu akidah. Manhaj lebih luas. Baik. Kenapa kita bahas tentang akidah dan manhaj? Ini penting, saya sudah sampaikan sedikit banyaknya pada pertemuan yang lalu, ya. Dan sekarang kita ambil satu kitab. Ngaji kitab ini penting, makanya besok Mas wajibkan teman-teman ini beli buku Mas. Ini harganya nggak sampai 1 tandan sawit, nggak sampai. Gitu ya. Beliau saya udah kabarkan. Saya ngisi kajian ini saya nggak jualan buku. Jadi buku yang kita pelajari ini ada yang terjemahannya. Ntar dulu kita ngaji yang terjemahan itu Arabnya. Kalau Arabnya nanti metodenya tentu dibaca perlahan-perlahan, ya, dibaca sedikit demi sedikit. Ustaz Arabnya bawa terjemahnya gitu ya. Iya, kalau kayak gitu enggak, kan kadang kalau ngaji serius itu bisa, ya. Ngaji serius rutin, ya. Di sebagian majelis para asatizah kita ya seperti itu. Teman-teman bukan hanya ustadznya, tapi kalau memang usulannya ustadz pegang Arabnya, bapak pegang terjemahnya, ayo ndak apa-apa lah. Oh gitu ya, ada Arabnya, ada terjemahnya. Cari aja nanti Mas. Toy. Sekarang gini, ini yang terjemahnya saya bawa tadi, saya lihat di perpustakaan pondok ada. Ini dia judulnya, Jalan Golongan yang Selamat. Arti apa? Arti dari judul kitab kita ini, Jalan Golongan yang Selamat. Mau selamat Pak ya? Sisinya ada Pak Selamat? Enggak ya? Enggak datang ya? Ini jalan beliau. Beritahu dia nanti, jalan sampean itu di sini loh gitu. Jadi Hah?
Minhaj al-firqatin najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pentingnya ngaji kitab. Apa sih faedahnya ngaji kitab dan talaqi kitab ini? Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang sungguh sangat luar biasa disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tauhid awalan ya du'at al-Islam. Tauhid yang pertama wahai dai-dai Islam. Beliau menyebutkan begini. Kadang ada orang yang juga sudah menisbatkan dirinya kepada salafi. Pengikut generasi salaf. Coba dulu paskan dulu Pak, salafi. Bukan salafi. Kalau itu bahasa Minang itu. Nah. Bukan pa tapi fa. Mahrajnya itu di ujung gigi bagian atasnya bertaut di bibir bawah itu. Salafi. Kalau salafi itu bahasa Minang itu. Itu enggak dua lapis itu. Jadi kadang orang plesetkan kita. Kalian kaji ndak dua lapis, salafi tawi. Katanya kita tuh ndak dalam kaji kita. Katanya kaji kita tuh ndak dalam gitu ya. Selapis katanya. Karena bahasa Minangnya salafi. Sekarang gini aja dia, bawa aja dia nanti ke pondok saya biar saya tunjukkan berlapis-lapisnya kaji salafi ini. Ada dia. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi apa tadi perkataan Syekh Al-Albani? Ada orang yang sudah menisbatkan pada salafi. Tapi manakala datang orang-orang Jahmiyah, manakala datang orang-orang Mu'tazilah, manakala datang firqah-firqah yang lain, goncang akidahnya. Goncang. Berubah dia. Apa sebabnya itu? Sebabnya ini yang jadi catatan kita yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ta'ala itu. Apa kata beliau? Li'annahum lam yatalaqqaw al-aqidata as-sahihata min kulli jawanibiha. Karena mereka tidak bertalaqi aqidah as-sahiha min kulli jawanibiha, dari semua sisi-sisinya. Apa sebab? Tidak bertalaqi akidah yang sahihah min kulli jawanibiha, dari seluruh sisi-sisinya. Maka disinilah kita pentingnya ngaji pakai kitab. Ngaji pakai kitab tuh dari kulit ke kulit sebelah kanan sampai kulit sebelah kiri. Sekarang yang kita bahas dulu kulit sebelah kanannya dulu. Judulnya kalau bahasa Indonesia kita tuh kiri. Ya. Kalau Al-Tawi Pak Masya Allah, alhamdulillah. Siap Mas? Alhamdulillah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi udah dapat poinnya nih. Pentingnya ngaji kitab. Makanya semakin bisa kita ngaji kitab Arab, semakin kukuh dia. Tapi tak pala dulu, tak dapat bahasa Arab Melayu pun jadi. Ikhwati fillah, jadi saya berharap besok pertemuan kajian saya ini terus ini bawa buku. Nggak mahal harganya, cuman saya lupa, dicek aja. Tak ada pula mereknya sini, perpustakaan buku pondok ini. Misalnya ada. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebelum masuk kita kepada pembahasan kitab, judul kitab ini adalah Minhajul al-firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Diterjemahkan jalan golongan selamat. Kalau ngaji kitab biasanya disebutkan biografi penulisnya. Dan di sini alhamdulillah disebutkan juga biografi penulisnya.
Apa pula pentingnya Ustaz ngaji biografi penulis? Kira-kira apa Pak? Kadang saya nanya sama anak pondok, berapa lama kamu mondok? Sekian tahun. Apa saja kitab yang kamu pelajari di pondok dulu? Oh, lupa Ustaz nanya. Ada yang ingat dia kitabnya, tak ingat dia penulisnya. Wah, ini kurang elok juga nih. Masa guru lupa? Lupa. Makanya di antara ungkapan para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, min barakatil ilmi ayyusnadal ilmu ila ahlihi. Di antara bentuk keberkahan ilmu, disandarkan ilmu itu kepada ahlinya. Siapa pemilik ilmu itu? Wah. Jadi kalau kita buat status, kadang itu berkahnya status atau ilmu yang dapat tuh, itu pakai ucapan siapa, ungkapan siapa itu yang kita tulis. Itu dia. Baik. Jadi penting. Berkata Syekh Fulan di dalam kitabnya. Ini dia. Penulis kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Siapa beliau ini? Ikhwati fillah, beliau ini adalah salah seorang ulama yang punya juhud yang luar biasa, giat dalam berdakwah, dan yang paling menjadi catatan dan motivasi besar buat saya adalah perjalanan beliau yang malang melintang. Jadi di antara yang membuat saya Allah Ta'ala berikan hidayah sebabnya adalah karya tulis beliau ini. Sebab rasanya latar belakang beliau ini banyak kesamaan dengan yang pernah saya tempuh. Bahkan beliau lebih dahsyat. Ketawa-ketawa kita kadang kalau baca buku beliau menceritakan latar belakangnya. Kalau saya ceritakan pula latar belakang saya, dapatan bapak pasti bakal tersenyum-senyum. Tuh ya, lucu-lucu. Lucu loh. Lucu. Gimana pula tak lucu rasanya? Ada pula pemahaman yang pernah saya dapatkan, Allah itu angin katanya. Cobalah zikir itu ada zikir syariat, zikir thariqat, zikir hakikat, zikir makrifat. Zikir yang paling tinggi itu zikir makrifat. Apa itu? Ya hu. Hu itu kan kan angin tuh. Cobalah dengarkan bunyi angin. Katanya. Itulah dia. Allah Ta'ala itu katanya. Bayangkan tuh. La ilaha illallah subhanallah amma yasifun. Syekh Jamil Az-Zainu ini, Muhammad bin Jamil Az-Zainu ini, Masya Allah, manakala saya membaca latar belakang beliau ceritakan di jamaah ini yang beliau dapatkan di firqah ini, beliau ini yang beliau temukan, akhirnya setelah kita tertawa dan tersenyum-senyum membaca perjalanan hidupnya, beliau pun menceritakan ketika beliau telah berjumpa dengan ulama ahlus sunnah yang sesungguhnya. Makanya ya, di antara judul buku beliau yang yang perlu Bapak, yang elok Bapak baca itu nanti adalah buku beliau tentang tasawuf. Ada bahasa Indonesianya? Tunggu. Apa judul bahasa Indonesianya? Tapi ya, apa buku Syekh Jamil Az-Zainu. Thariqah Sufi seingat saya. Sebentar, apa terjemahannya? Bapak cari aja nanti ya, karena kitab-kitab beliau ini banyak, dan yang terjemahannya itu apa judulnya, cari di toko buku nanti. Ada enggak buku Syekh Muhammad Jamil Zainu? Jadi kalau beli buku ini, kalau ingin memperdalam
Itu silakan baca buku beliau yang lain juga. Ini ada yang terjemahan juga, Ajaran Sufi dan Tariqat. Dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Ini terjemahan buku beliau. Nanti diambil saja. Dan ada lagi kitab beliau tentang akidah juga yang bagus. Khudh aqidatak. Ya, minal kitabi was sunnah. Ambillah akidahmu dari kitab dan sunnah. Ada terjemahannya kecil, buku terjemahannya ini. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, yang difahami oleh sahabat. Baik. Ini saya ingin memperkenalkan penulis kitab ini. Ya, biar sedikit kita kenal ya. Dan beliau mengajar di Darul Hadis Al-Khairiyah di Makkah Al-Mukarramah. Di antara kitab beliau yang lain, Taujihat Islamiyah li Islah Al-Fardi wal Mujtama'. Ada lagi Arkanul Islam wal Iman min Kitabi was Sunnah. Al-Aqidah min Kitab Al-Kitab min Kitab was Sunnah As-Sahihah. Kemudian ada lagi kitab Khutuf min Syama'il Muhammadiyah wa Akhlaq An-Nabawiyah wal Adab Al-Islamiyah. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, beliau ini cukup berumur panjang. Beliau ini baru beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Dan beliau ini di kitab-kitabnya itu kadang beliau memberikan nasihat. Saya sudah cukup berumur, kata beliau, saya berikan nasihat. Itu nasihat orang yang sudah berumur itu luar biasa. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan bersama orang yang lebih tua di antara kalian. Itu dahsyat. Makanya sebisa mungkin cari guru yang tua. Saya ini masih muda. Tapi Ustadz payah kami nyari-nyarinya. Awak asik mendodos saja kerja. Apa boleh buat lah tuh. Dengarkanlah kajian-kajian di media-media yang ada. Tapi ingat, keberkahan itu bersama yang lebih tua. Tua dalam ilmu, tua dalam pengalaman. Orang yang udah banyak pengalaman itu luar biasa. Maka pengalaman dalam berdakwah, dalam mendidik umat itu luar biasa. Makanya ikhwati fillah, barakallahu fikum, ingat itu. Jangan cukupkan diri belajar dengan kami yang muda-muda. Dan pastikan juga nih yang muda nih ambil ilmu dari yang tua enggak? Itu dia. Sebab kita pastikan ilmu ini al-isnadu minad din. Al-ilmu. Ilmu itu sanad itu bagian dari agama. Ilmu itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan oleh kamu dari siapa kamu mengambil ilmu. Jadi jangan sembarangan. Makanya tidak bisa. Seorang dai tidak belajar terus itu bahaya, Pak. Bahaya. Baik. Baik. Dan kitab yang kita pegang ini adalah Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Baik. Jadi beliau ini di antara syekh yang malang melintang dan akhirnya taubat. Jumpa dengan ulama-ulama ahlul hadis, ulama-ulama ahlus sunnah. Jadi kita agak lega. Tahu dia mana yang elok dan mana yang buruk. Dah malang melintang hidupnya, umurnya panjang. Itu juga di antara yang membuat saya, Masya Allah, senang saya baca buku beliau. Ya, kitab beliau. Jadi dan penjelasannya Masya Allah mantap. Ya, baik. Ini sekilas saja. Kalau ingin lebih detail tentang Syekh Jamil Zainuni panjanglah ya. Sekarang kita bahas tentang judulnya, Minhaju Al-Firqatin Najiyah. Apa itu minhaj? Minhaj dengan manhaj itu sama. Ya. Minhaj dengan manhaj itu sama. Secara bahasa artinya disebutkan oleh pakar-pakar bahasa, arti dari al-minhaj adalah at-tariqul wadih. Jalan yang jelas, jalan yang terang. Jalan jelas dan terang inilah yang kita cari.
Sebab Nabi sebutkan, qad taraktukum ala mathalil bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha ba'di illa halikun. Sungguh aku telah tinggalkan kalian putih berseri terang benderang, malamnya saja laksana siang. Coba bayangkan Pak, malam tuh gelap minta ampun. Betul enggak tuh? Ya kan? Segelap-gelapnya malam, malam seterang-terangnya malam, malam bulan purnama. Kalau nampak antu pocong, kira-kira gimana itu? Itu banyak di jalan-jalan anak-anak muda dipakainya kain putih, nampak sama supir-supir tua. Takutnya minta ampun. Betul tuh? Nah, kalau wak dan ngaji ini kan bilang betul lagi. Tuh. Jadi begitulah malam. Seperti apapun yang paling terangnya kondisi malam, namun tetap gelap. Sekarang Nabi sebutkan lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, jelas terang. Luar biasa, agama ini jelas. Makanya tidaklah ada orang yang menyimpang, la yazi'u anha ba'di, tidak ada orang yang menyimpang dari jalan yang terang ini sepeninggalanku illa halikun, melainkan dia orang yang binasa. Itu dia. Kita tidak pakai azan dulu ya. Kita lanjut aja dulu Mas. Jadi begitulah Bapak-bapak. Maka cari jalan yang terang. Minhaj. Jalannya Nabi. Dan Nabi sudah sebutkan, aku tak tinggalkan apa? Aku tinggalkan kalian dua perkara. Jadi Nabi tak tinggalkan emas, permata, intan, berlian, pangkat dan jabatan. Nabi tak tinggalkan itu. Yang Nabi tinggalkan apa? Dan tadillu abada in tamassaktum bihima, sekali-kali tidak akan pernah kalian sesat selamanya. Itu kalimat lan itu maknanya dalam bahasa Arab sekali-kali tidak akan. Nah, itu artinya lan tadillu abadan, tidak akan sesat abadan, selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku. Cuman akhir zaman ini serba terbalik. Yang berpegang teguh dengan sunnah disebut sesat, yang tidak berpegang teguh dengan sunnah disebut. Itulah dia masalahnya. Selamat. Ini sabarlah. Sabar. Nah, kita juga nggak boleh tidak sabar. Nah, mesti sabar. Karena Nabi juga sudah sebutkan, sayati ada ummati al-qabidu ala dini kal-qabidi ala jamar. Akan datang satu masa nanti di kalangan umatku ini, di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang-orang yang menggenggam bara api. Dipegang terasa lepuh tangan, tak dipegang lepas. Berat. Jadi jangan tanggung-tanggung. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Minhaj, terang, jelas. Kita buat kajian di sini ini ya tempat kecil, bukan tak mau buat tempat yang lebih besar. Ya. Cuman jangan sampai kalau sekiranya kita ngaji itu bersembunyi-sembunyi, jangan. Kenapa? Karena memang Umar bin Abdul Aziz pernah menyebutkan, idza ra'aitum rajulan yatanajawna fi dinihim fa'lam annahum ala ta'sisi dalalatin. Hei, tengok kalian. Kalau ada orang yang berbisik-bisik, dia cerita-cerita agama, orang lain tak boleh tengok, tengah-tengah malam baru boleh ngaji. Memang ada, Pak? Ada enggak Pak jumpa? Ada, betul. Saya pernah ngaji dulu kayak gitu. Asli mulai ngaji itu paling cepat jam 11 ke atas. Udah tidur tetangga baru. Itulah kerja dulu. Semoga Allah ampuni saya. Ya, dan Allah berikan petunjuk kepada kaum muslimin yang pernah mendapatkan seperti ini. Baik. Ikhwati fillah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Fa'lam, ketahuilah annahum ala ta'sisi dalalatin.
sesungguhnya mereka tengah membangun sebuah kesesatan. Ingat tuh. Jadi ini jalan yang terang jelas. Nah, dan minhaj itulah dia. Minhaj atau manhaj. Minhaj jalan yang terang. Manhaj atau bisa juga bermakna metode yang akan ditempuh, cara beragama. Itu minhaj. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sedangkan menurut istilah makna manhaj ini, manhaj artinya apa? Adalah kaedah-kaedah. Ini penting. Kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah. Seperti kaedah-kaedah bahasa Arab, usul aqidah, usul fikih, dan usul tafsir, di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar. Jadi usul atau minhaju al-firqatin najiyah berarti kaedah-kaedah dasar, ketentuan-ketentuan pokok golongan yang selamat. Ini dia. Dan nampak ya, minhaj. Dan jalan yang terang itu adalah jalannya Nabi dan para sahabatnya. Jelas itu. Maka manhaj lebih umum daripada akidah. Dan manhaj itu diterapkan di dalam akidah, di dalam suluk, perilaku, di dalam akhlak, dalam muamalah, dalam semua sisi kehidupan seorang muslim. Manhaj seorang muslim, metode hidup ideal seorang muslim. Itulah dia. Sehingga ada satu kitab Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi yang bagus, Minhajul Muslim. Apa artinya? Muslim, orang yang muslim itu disebut muslim kenapa, Pak? Muslim disebut muslim kenapa? Mukmin disebut mukmin kenapa? Nah, apa kira-kira itu? Muslim disebut muslim kenapa? Karena ada Islam dalam dirinya. Itu dia. Unsur kepribadian kita apa? Hati, lisan, anggota badan. Mukmin disebut mukmin karena ada iman dalam dirinya, pada hatinya, pada lisannya, pada anggota badannya. Itulah disebut mukmin. Minhajul Muslim. Apa itu minhaj? Metode. Jadi minhajul Muslim, metode hidup ideal, metode hidup sesungguhnya untuk seorang muslim. Jadi sekarang yang akan kita pelajari adalah metode hidup seorang metode hidup dan prinsip agama, prinsip-prinsip pokok golongan yang selamat. Emangnya ada golongan tak selamat, Ustaz? Kan tak semua orang namanya Pak Selamat, betul ya? Itu yang jadi masalah. Dan kalau kita tengok nama orang Pak Selamat itu satu-satu saja. Dan ternyata jalan kebenaran itu juga cuma satu. Allah Ta'ala sudah sebutkan. Seperti Rasul, nanti ada hadisnya sini nih. Ayatnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu di dalam kitabnya yang sungguh sangat mulia ini. Ya. Dan nanti insya Allah tengok jalan tuh. Jalan yang apa namanya? Jalan tuh cuma satu. Seperti yang saya sebutkan kemarin, orang bilang betul kemarin tuh. Udah lupa, tak kemarin di Lubuk Jambi. Yeah. Orang bilang banyak jalan menuju Roma. Iyalah kalau menuju Roma, ya kan? Kalau menuju surga, itu yang jadi masalah. Jalan menuju surga itu cuma satu saja. Makanya Nabi sebutkan
kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Ternyata ada orang yang tak nak masuk surga, Pak. Nggak ada kalau kita tengok. Tapi para sahabat bertanya pula, siapa pula yang tak nak masuk surga? Siapa pula yang enggan? Ya, Rasul sudah menyebutkan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nih, barang siapa yang mentaati aku berarti dia masuk surga. Barang siapa yang tidak mentaati aku, menyelisih petunjukku, itulah orang yang tak nak masuk surga itu. Baik, ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas minhaj. Saya baru mengenengahkan makna kata minhaj. Jadi jangan nanti manhaj kata orang manhaj pula kata awak. Manhaj kata orang manhaj pula kata kita. Baik. Di manhaj salaf berarti artinya Pak, metode hidup salaf. Manhajus salaf. Itulah dia. Baik. Al-firqatun najiyah. Golongan firqah di sini artinya golongan yang selamat. Ada baiknya kita baca buku ini dulu. Atau tadi masih kulit ya. Firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ada golongan yang tak selamat. Al-firqatun najiyah ini adalah nama lain dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Timbul pertanyaan, berapa namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Ustaz? Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berapa? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah, ini penting. Ya, sehingga kita betul-betul melihat dengan jelas. Makanya kajian tentang manhaj ini adalah diantara kajian fardu ain. Masih ingat kemarin ya? Ilmu itu ada dua, ilmu fardu kifayah, fardu ain. Kajian tentang akidah dan manhaj ini adalah diantara ilmu yang fardu ain. Baik. Sekarang pertanyaan kita kembali kepada berapa nama Ahlus Sunnah ini? Atau dalam istilah lain, nama-nama syar'i bagi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi yang menamakannya ini tidak sembarangan. Ya. Baik. Ahlus Sunnah. Jadi kenapa saya menerangkan Ahlus Sunnah? Saya sedang menjabarkan makna al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Golongan kelompok yang selamat dan kelompok yang ditolong. Baik. Ini nama lain dari Ahlus Sunnah. Ikhwati fillah, ahlu artinya apa? Orang yang spesial. Ya. Atau ahlul kubur. Kan ahlul kubur, ahlul bait, penduduk rumah atau keturunan Nabi. Baik, sekarang Ahlus Sunnah adalah golongan atau kelompok atau orang-orang yang mengikuti sunnah itu sendiri. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama yang pertama bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Ahlu as-sunnah, sunnah Nabi. Wal Jamaah dan Jamaah. Jamaah di sini bukan jamaah masjid kita. Atau ada kalian ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah lah katanya. Tapi jamaah yang dia maksud jamaah masjid besar di kampung dia. Itu dia. Jadi ada juga yang menyebut ikut sunnah dan jamaah. Jamaah ini penting katanya. Cuman yang ditinggalkannya jamaah para sahabat, yang diikutinya jamaah yang dibuatnya. Baik, jamaah di sini adalah jamaahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu dia. Maka untuk itu Nabi sendiri sudah sebutkan tentang perkara ini. Nabi sudah sebutkan. Dan hadisnya ada di kitab ini nanti ya. Oh, nggak ada di sini. Baik, saya sebutkan. Nabi sudah sebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya juga bahwa umatku berpecah belah menjadi 73 golongan. Umat Yahudi berpecah. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi berpecah belah menjadi 72 golongan, 71 golongan. Satu sorga, 70 ke neraka. Demikian pun Nasara. Waftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Golongan Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan, satu sorga, 71 ke neraka. Dan Nabi sudah sebutkan lagi apa itu? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, la taftariqanna. Di sini ada kalimat taukid. Sungguh umatku betul-betul berpecah belah ala 73 firqatan, di atas 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya terancam dengan neraka, illa millatan wahida, kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul pun menyebutkan apa? Dalam satu riwayat al-jamaah. Dalam riwayat lain, ma ana alaihi yauma wa ashabi, apa yang saya telah berprinsip padanya dan para sahabatku. Dan Nabi juga dalam riwayat lain disebutkan al-jamaah. Ibnu Mas'ud menyebutkan makna al-jamaah, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka, yang sesuai dengan kebenaran yang diajarkan Nabi walaupun engkau seorang diri. Nah, jadi walaupun kita seorang diri di masjid itu, tapi kita yang ikut Nabi, kitalah jamaah. Al-jamaah itu yang mengikuti jamaahnya para sahabat. Walaupun banyak jamaah sampai 1000 banyaknya, tapi tak mengikut jamaahnya para sahabat, mereka bukanlah jamaah al-jamaah, tapi mereka adalah orang-orang yang menyelisih jamaahnya para sahabat. Faham tak? Baik. Ahlus sunnah yang mengikuti sunnah. Baik. Jadi sunnah itu, ahlus sunnah itu adalah humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'unahum bi ihsan. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Mereka ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang disepakati oleh generasi as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu dan generasi awal di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dan nanti akan kita sebutkan ciri-ciri khas ahlus sunnah, bagaimana jalannya ahlus sunnah itu, seperti apa karakter mereka itu, karakteristik mereka itu. Baik, itu nama ahlus sunnah yang pertama, ahlus sunnati wal jamaah. Nama yang kedua ahlus sunnah adalah ahlul hadis. Ahlul hadis. Nama ini banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para ulama lain sebelum maupun sesudah beliau. Mereka menyebut ahlul hadis dan ahlus sunnah dengan menjelaskan i'tiqad mereka serta i'tiqad mereka, dan tidak membedakan antara dua istilah ini. Sehingga Imam As-Sabuni menulis satu kitab yang berkaitan dengan akidahnya ahlus sunnah dengan nama Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Akidahnya generasi salaf dan ashabul hadis. Itulah ashabul hadis, nama lain dari ahlus sunnah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan madhhabus salaf ahlul hadis wa sunnati wal jamaah. Madhab salaf adalah ahlul hadis dan sunnah wal jamaah. Dah jelas ya? Ini pula yang disebutkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah taala,
alaika bi ashabil hadis fa innahum aktsaru shawaba. Berpegang teguh kalian dengan prinsipnya ashabul hadis, mereka lah orang yang paling betul. Baik. Ada dua namanya. Nama yang ketiga Al-Athariyah atau Ahlul Athar. Al-Athariyah dan Ahlul Athar. Nama ini diungkapkan banyak oleh para ulama kita. Dan ini adalah nama untuk Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Nama untuk Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi mengatakan, mazhab kami dan pilihan kami adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in, dan berpegang teguh dengan mazhab Ahlil Athar. Seperti Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ahmad bin Hanbal, beliau adalah ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dan disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dengan istilah Ahlul Athar. Ahlu adalah pengikut athar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau juga menyebutkan ciri ahlul bid'ah mencela ahlul athar. Ahlul athar. Tayyib. Jadi Al-Imam As-Safarini juga pernah menyebutkan apa itu ahlul athar, ya. Makna ahlul athar itu yaitu orang yang hanya mengambil akidah mereka dari yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya atau dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang sudah sahih, yang sudah valid, yang datang dari salafus salih dan para sahabat yang mulia tabi'in yang memiliki kebesaran. Jadi jelas Al-Imam As-Safarini. Jadi Pak, kita nih hendak berkeyakinan dengan keyakinan yang kokoh. Maka keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu datang dari ulama-ulama sebelum kita, ada sanadnya. Baik. Sekarang nama yang ketiga dari nama Ahlussunnah adalah Ahlul Athar. Athar adalah apa yang telah sahih dari sahabat, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Atau ketika para ulama menyebut makna athar juga apa yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nama yang keempat. Nama yang keempat adalah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat dari neraka. Karena Nabi sudah sebutkan kulluha finnar illa wahidatan, semua mereka terancam dengan neraka kecuali satu. Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, kata beliau, sesungguhnya as-sadiqul masduq, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan bahwa kelompok yang selamat adalah orang yang menempuh seperti apa yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Itulah di al-firqatun najiyah. Secara bahasa maknanya adalah golongan yang selamat. Ada yang nama yang kelima, at-taifah al-mansurah. Ini nama kitab nih, berarti al-firqatun najiyah, ada jelas ya. Jadi nama kitab nih Minhaju al-firqatun najiyah. Minhaj dah selesai, al-firqah an-najiyah dah selesai. Sekarang namanya wat-taifatil mansurah, dan golongan yang ditolong Allah, kelompok yang ditolong. Taifah itu artinya kelompok. Nama ini berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Kata Nabi, akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku tegak di atas kebenaran. Ini sebuah isyarat bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak tegak lagi di atas kebenaran. Mereka ini sampai datang urusan Allah, sampai hari kiamat, dan mereka dalam kemenangan. Wahum zahirun, mereka dalam kemenangan.
Baik, kan jelas namanya disebutkan oleh Nabi. Jadi penama-nama Ahlussunnah itu bukan nama-nama yang dibuat baru-baru belakangan, dipakai oleh para ulama sepanjang sejarah, termaktub dalam kitab-kitab mereka, dan ada di kalangan generasi salaf. Nama itu juga sebagian disebutkan oleh Nabi SAW seperti hadis ini, atau terambil maknanya dari sabda Nabi SAW. Dan nama Ahlussunnah yang keenam adalah As-Salafiyah atau As-Salafiyun. Ini dia. Penisbatan Salafi, Salaf itu generasi terdahulu. Salafiyun pengikut orang-orang yang ikuti generasi terdahulu. Salafi itu mufradnya. Salafiyun jamaknya. Jamak itu orang-orang banyak. Salafi satu orang yang mengikuti generasi salaf. Ini penisbatan yang sungguh sangat mulia dan jangan malu. Penisbatan kepada penisbatan salaf bukanlah penisbatan yang tercela. Ya. Penisbatan yang mulia. Ya, jadi bukan seperti kata orang-orang orang dalam bahasa Minang tadi. Salafi angnya. Kaji loma bono salapi nya bang balapi-lapi kaji bang nya. Apa terjemahannya tuh? Terjemahkanlah ya. Jadi istilah salafi ini dahulu al-Imam Az-Zahabi ya menyebutkan tentang al-Imam Daruqutni, seorang ulama al-hadis. Beliau menyebutkan qala ya, beliau berkata tentang Az-Zahabi, kata beliau lam yadkhulur rajula abada fi ilmi al-kalam wal jidal. Beliau adalah seseorang yang tidak pernah lam yadkhulir. Ya, beliau tidak pernah masuk ya kepada selama-lamanya ke dalam ilmu kalam dan ilmu jidal, berbantah-bantahan ya. Jadi tidak masuk, beliau tidak berkecimpung dalam ilmu kalam ni. Tidak pula terjun dalam fitnah dan syubhat ni, syubhat al-kalam ini. Tidak. Wala khada fi dhalik. Bal kana salafiyya. Bahkan beliau ini adalah seorang salafi. Jadi dahulu al-Imam Az-Zahabi telah menyebutkan demikian. Tidak dipakai istilah itu oleh para ulama sebelum kita. Baik. Tapi Ustaz, kok banyak kali namanya? Kan iko hulo. Afwan. Ini orang Jawa nih. Gak tak ngerti socu. Bahasa kampar kiri ya. Kenapa kok namanya banyak kali? Kok pakai nama-nama? Nggak cukup Islam saja? Apa jawabnya tuh Pak? Apa jawabnya tuh? Kenapa pakai nama-nama? Nggak cukup Islam saja? Apa nama jamaahmu? Jamaah Islam? Apa jawabnya Pak? Satu. Rasul sendiri yang telah menyebutkan umat ini berpecah belah. Dan Rasul sendiri yang sudah menyebutkan tentang nama-nama ini. Seperti At-Taifah Al-Mansurah ini. Seperti kulluha finnar illa millatan wahidah. Semua mereka terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Itu kan menunjukkan Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Kan jelas. Jadi namanya bukan berdasarkan hawa nafsu membuatnya. Tapi nama ini dipakai para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, emangnya orang yang mengkritik dan membantah seperti itu tuh apakah dia terlepas dari nama-nama? Justru nama-nama yang dibuatnya adalah nama-nama yang berdasarkan akal fikiran dan seenak seleranya saja. Cobalah tuh.
nanti dibuat nama. Kadang dibuat namanya berdasarkan nama pemimpinnya. Nah, tuh. Jamaah apa gitu. Seperti yang diantara yang difatwakan sesat oleh ulama di negeri ini, apa, LDII kan? Ada juga namanya. Apa lagi? Yang dibuat kan, yang di apa? Ahmadiyah pakai nama juga dia. Berdasarkan nama pendiri dia, Mirza Ghulam Ahmad. Nah, justru nama yang mereka buat itu adalah nama-nama yang lemah, nama-nama yang baru-baru. Dan paling sungguh sangat memalukan sebenarnya nama itu disandarkan kepada nama kelompoknya atau nama pendiri kelompoknya ini. Ini dia. Baik. Jadi kita nih sekarang timbul pertanyaan berikutnya. Kan udah jelas nih. Kenapa kok nama-nama? Sekarang nama kita nih, kelompok kita nih Salafi kah? Salafiyun kah? Atau Ahlussunnah wal Jamaah? Atau At-Taifah Al-Mansurah? Atau Firqatun Najiyah? Atau Ahlul Hadis? Atau Ahlul Athar kah ini? Apa nama kita nih, Pak? Apa eloknya? Apa nama jemaah kita ke PD? Itu dia. Toib. Apa yang kita pakai, Pak? Nah, ini penting juga nih. Apa yang kita pakai? Dari sini, inilah hebatnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab setiap zaman tuh ada aja orang bikin masalah. Pertentangan antara yang hak dengan yang batil tuh memang tak pernah usai. Ya, ada aja orang ngaku. Kita tengok seperti Islam, semua orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Wah, makanya untuk membedakan diri dari mereka yang sekadar mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama memasyurkan istilah lain, Ahlul Hadis misalkan, untuk membedakan dari orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada maksud para ulama kita untuk membedakan diri dari mereka. Jadi jangan malu-malu. Baik, ikhwati fillah, Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi untuk membedakan antara kelompok-kelompok lain yang sudah mengklaim dirinya dengan nama dari sebagian nama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka saat itu udah para ulama mengatakan, seperti di zaman ini orang mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, maka para ulama kita mempopulerkan kembali istilah yang dulu sudah pernah disebut oleh para ulama kita juga dengan Salafiyun atau Salafi. Malu tak Pak nyebut nama ini? Perlu tak kita sebut nama ini? Ini penting nih jawaban nih. Penting tak nama ini kita sebut? Nah, ini ada beberapa kondisi ya. Pamannya saya pergi berdakwah ke pedalaman. Sampai ke dakwah sana. Terus saya buat merek kajian Salafi. Wah, Salafi. Kira-kira gimana itu, Mas? Orang kedip matanya nih, kajian Salafi. Orang tak dengar-dengar. Jangan-jangan orang Minang atau orang Sumatera bahaya nih. Salafi saja gajinya. Hati dia. Maka pada kondisi-kondisi yang seperti itu, untuk hikmah dalam dakwah ilallah, mungkin sebut Ahlussunnah wal Jamaah saja. Itu dia, Pak. Tapi kalau orang tanya sama kita, pokoknya ini kita dakwah pedalaman nih, Ustadz ini disebutnya Jamaah ini kah atau Salafi Ustadz? Apa jawaban kita tuh? Jawab Salafi atau enggak? Lihat lagi kondisinya.
Di mana letak maslahatnya? Itu metode dalam dakwah. Metode dalam dakwah. Tapi yang penting saya titik beratkan, jangan pernah malu menyebut tentang kata salafi. Disebut nama ini, sebut nama itu. Kadang tak perlu pula kita sebut-sebut nama. Ustaz ni apa nih Ustaz? Sampai ada Pak KUA nanya sama saya gini. Pondok ini sebenarnya afiliasinya kemana nih Ustaz katanya. Kemana nih katanya. Dia baru waktu itu. Apa cara jawab? Itu tergantung lihat kondisi latar belakang dia seperti apa. Itu cara berdakwah lagi, ya. Kondisi dia apa? Saya tak jawab, saya salah pipa, saya tak jawab itu. Tapi saya berikan uraian-uraian panjang, dialah menyimpulkan. Ya. Tapi ada saatnya, nih. Tidak ada malu menggunakan kata salafi. Justru ada saatnya kita harus memasyhurkan kata salafi. Ketika ada orang-orang yang sudah syiarkan bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pentingnya? Ini jadi catatan pula. Sebab di sini menjadi titik pembeda antara Ahlus Sunnah sesungguhnya dengan Ahlus Sunnah KW. Apa itu? Pemahaman, akidah, keyakinan, manhaj dia, kalam dia, qaul dia. Adakah salafnya? Adakah pendahulunya? Mana pendahulunya? Kalau dalam ilmu hadis kata para ulama, sammu lana rijalakum, sampaikan kepada kami mana rijalmu, pendahulumu mendapatkan ilmu ini. Mana salafmu? Maka di saat itu salafi perlu disyiarkan. Itu Pak. Di lain sisi, jangan malu mengungkapkan kata salafi, tapi malulah kalau tidak berupaya perangai kita seperti perangai salaf. Itu yang penting, malu tuh. Dan kadang penting saya rasakan ketika dakwah di pedalaman, di pedesaan dan yang lain-lainnya, ini penting nih. Karena menurut saya salafi adalah dakwah yang paling mudah diterima. Kalau saya menyatakan seperti itu, ente mau apa? Ini dia. Kawan-kawan ya, mau apa? Karena saya berpandangan dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Sepakat enggak, Pak? Dakwah sunnah adalah dakwah yang paling mudah diterima. Sepakat enggak? Yang sering antum dengar apa? Dakwah salaf atau dakwah sunnah paling sulit diterima. Iya kan? Saya juga sependapat dengan kata itu. Tapi ada saatnya pernyataan itu saya tolak untuk beberapa kondisi di daerah. Atau jika dipandang dari sisi lain. Jadi saya berbicara dari sisi lain. Saya ingin mengatakan dakwah sunnah, dakwah salafi, dakwah salaf adalah dakwah yang paling mudah diterima dibandingkan dengan dakwah-dakwah yang lain. Apa alasan Ustaz? Kalau cuma sekedar ngomong, anak SD juga bisa ngomong. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakan, tunjukkan, mana dalilmu jika kamu benar. Ini dalilnya. Apa dalilnya? Sebab Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan, as-sunnah hiyal Islam wal islamu huwa sunnah. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, dan Islam adalah sunnah. Kan jelas, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Dan Allah sudah menyebutkan karena agama Islam ini dibawa Nabi, maka Allah menjelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan memberikan rahmat bagi sekalian alam. Nabi itu datang membawa rahmat, makanya dakwah sunnah datang membawa rahmat, bukan datang membawa kiamat.
Dakwah sunnah ini datang membawa keberkahan. Dakwah sunnah ini datang membawa kedamaian. Dakwah sunnah ini datang membawa keberkahan, ketenangan. Masa dakwah sunnah dakwah paling mudah paling sulit ditiri? Mudahlah. Agama rahmat, masa orang payah nerimanya? Itu alasannya. Satu sisi. Tapi Ustaz, kan ada pula para ulama menyebutkan yang hak itu sulit diterima. Iya, jika dipandang satu sisi. Tapi di sisi lain, menurut saya dakwah sunnah, dakwah salaf adalah dakwah yang paling mudah diterima. Apa alasannya? Lebih mudahlah sunnah diterima, karena sunnah itu komprehensif, menyeluruh. Cuman kalau model kajian sunnahnya, dakwah sunnahnya cuma ceramah doang, ya payahlah diterima. Begitu sampai satu daerah, kadang ada orang tanya, "Dada nak dakwah sunnah di tempat kamu?" Tapi maksudnya ceramah yang diisi oleh ustaz-ustaz yang mempelajari sunnah. Iyalah payah. Tapi kalau dakwah sunnah diterapkan dengan sunnah yang sesungguhnya diamalkan oleh salaf, mudah. Contoh, di antara sabda Nabi, inilah sunnah, tahadu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling berkasih sayang. Nggak usah buat kajian ceramah di masjid. Mana orang paling benci dengan kita tuh? Tengok, wah awas, saya kasih hadiah. Itu dia, kasih hadiah. Ada ustadz di Medan sana dulu cerita, dia sekarang ustadz itu udah meninggal. Jadi dulu saya pernah diceritakannya bahwa tetangga dia tuh orang paling benci sama dia. Tetangga dia paling benci dengan dia karena dia ustadz. Kan ada aja orang seperti itu. Tapi ada dia anak-anak dia. Setiap ustadz nih jumpa dengan anaknya, dikasihnya uang. Kelas 1 setiap kali jumpa 1.000. Kelas 2 anak tuh udah naik kelas, dia setiap kali jumpa 2.000. Dah kelas 3 setiap kali jumpa 3.000. 4, 5, 6 setiap kali jumpa naik kelas 6 6.000. Begitu kelas 6 anak ditanya sama bu gurunya, cita-cita kalian apa nak? Ada yang jawab jadi Pak Camat, ada yang lain-lain lah. Ada yang polisi, ada yang begini. Begitu ditanya anak tetangga, "Ustadz nih, kamu mau jadi apa?" "Saya mau menjadi Ustadz Fulan." Disebutnya nama Ustadz itu. Heranlah Pak gurunya. Udah ada aja. Ditanya sama maknya, "Kenapa anak ibu mau jadi Ustadz si Fulan?" "Itu Ustadz setiap kali jumpa kasih uang sama anak saya." Wah, tuh ya. Kalau beginilah kita ahlu sunnah ini mendakwakan sunnah, tak tahan orang Pak. Tahadu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling berkasih sayang. Makanya ketika kita dakwah ke pedalaman itu Mas, kita kadang saya nggak ngisi kajian, cuman bawa beras. Bawa beras tua, kasih sama orang. Makanya Sabda Hakim kemarin menyebutkan, saya dapat tulisannya belum saya share. Saya dah tulis kemarin, belajar dakwah pedalaman dari Sabda Hakim. Wah, saya dah tulis itu, kan belum saya share. Ya, jadi kata Sabda Hakim, dakwah ke pedalaman tuh bawa uang, dan bawa uangnya jangan sedikit, banyak, kata beliau. Waktu dia, kalau lalu sunnah nih banyak bawa uang, kasih hadiah. Asal ada orang benci sama kita, pasnya kasih sarung. Tak sanggup sarung, kasih jeruk. Tak sanggup jeruk, kasih apa? Itu dia, apa perlu dikasih? Hadiah. Bukankah para sahabat dulu disuruh Allah Ta'ala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihad kalian dengan harta kalian dan diri kalian. Tengok ayat yang mulia ni, Allah Ta'ala mulai dengan harta. Bukan diri kita, harta. Apa sebab, kata para ahli ilmu, apa sebab dengan harta dulu? Apa rahasianya Pak? Karena orang yang paling sulit dia melepaskan harta dia. Makanya kadang kalau ada orang yang pelit tuh Pak, jumpa dia dengan sahabat lamanya, konco arek dia, mau dia sama-sama ndak makan, ya, nahan lapar, asal uang jangan keluar. Padahal ini kawan lama dia nih, saking beratnya melepaskan uang tuh. Maka Allah suruh, jahidu bi amwalikum wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihad kalian dengan harta kalian.
Kok sampai sini? Dakwah sunnah, dakwah paling mudah diterima, Pak. Senyum itu sedekah. Menebar salam, assalamualaikum. Masya Allah. Kalau beginilah dakwah di sini, Pak. Makanya saya bilang kalau sanggup kita buat masjid megah-megah, kenapa kita tidak sanggup menyebarkan sunnah yang sungguhnya itu di tengah-tengah masyarakat dengan secara komprehensif? Kadang saya termenung, Pak. Kadang menetes air mata. Manakala pulang dari pedalaman teringat dan terbayang masjid kita megah-megah di kota, tapi masjid riut. Betapa banyak saya jumpai di pedalaman-pedalaman sana. Siapa yang buat masjid di sana? Siapa yang berdakwah di sana? Tadi Bang Ilham ini bilang, ini Ustaz kasih santri mantap nih. Cukup 10 orang mantap nih. Kalau sebarlah 10 orang pondok tersebar itu. Makanya yang paling penting itu sebenarnya markas sunnah tersebar, bukan sekedar markas sunnah terbesar. Ya? Apa bedanya itu, Pak? Kalau terbesar itu tempatnya kan. Yang penting markas sunnah tersebar. Agar sampainya dakwah tauhid dan dakwah sunnah nih dimanapun berada. Kalau udah banyak orangnya situ, udah banyak ustadznya dijemput pula, nanti dikasih amplop tebal, jalannya beraspal licin, udah dapat sampai sana. Motor yang jemput Fortuner, mudahlah orang datang sana. Itu dia. Tapi kok sampai sini kita? Sunnah, ya? Kok sampai sunnah tadi? Uraiannya dakwah salafiyah. Itu judul baru kita bahas, Pak. Udah jam 8:06. Cukuplah dulu ya. Baru bahas judul Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Nama Ahlussunnah. Makanya jangan malu. Ini nih. Jangan malu menyebut kita nih sebagai Ahlussunnah atau Salafi. Justru tunjukkan nih dia Salafi itu hikmah. Itu seharusnya. Jangan sampai Salafi ini eksklusif. Itu yang masalah. Itu begini. Sehingga kita malu menyebut Salafi itu kadang karena dalam pikiran kita Salafi itu eksklusif. Salafi itu pokoknya terasing. Ada pula hadisnya jadi hujah nanti itu bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a faturba lil ghuraba. Awal Islam itu datang asing, akan kembali asing di akhir zaman. Bahagialah orang-orang asing ketika itu. Akhirnya dia mengasing-asingkan diri saja. Kelirulah. Bukan demikian maksudnya. Bukan mengasing-asingkan jadi terasing kita di tengah orang-orang yang tidak mikirkan petunjuk Nabi ini lagi. Itu betul tuh. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sampai pembahasan kita di sini karena memang nama-nama lain dari Ahlussunnah. Kemudian sedikit saya tambahkan apa itu Firqatun Najiyah. Kalau kita bahas nanti ini kitab akidah dan manhaj, maka ini adalah inna aqidah al-firqatin najiyah hiya aqidatu sahabati ridwanallahi alaihim jami'a wa aqidatu salafi salih. Maka sesungguhnya akidah firqatun najiyah, firqah golongan yang selamat ini adalah akidahnya para sahabat dan ridwanallahi alaihim, dan akidahnya salafus salih. Fa inna aqidatahum ya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Itu akidah mereka adalah akidah ahlus sunnati wal jamaah. Hiyal aqidatul haqqah allati irtadaha Allah ta'ala li ibadihil muwahhidin. Itulah dia akidah yang hak, yang benar, yang Allah Ta'ala ridhoi untuk hamba-hambanya yang bertauhid. Jadi inilah yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya kira cukup sampai di sini dahulu ya. Sudah cukup lama juga kita belum bahas kitab, Mas. Baru bahas judul. Baru bahas kulit. Baru bahas kulit. Entah kapan selesainya buku ini, tapi perlahan-lahan kita
bahas insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.